Orang yang bersyukur atas kerja dakwah adalah senantiasa siap menyambut tugas-tugas dakwah, menyambut takazza, dan meningkatkan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah pertama, tidak tertipu atau tidak terpengaruh oleh kehidupan duniawi, yaitu tipuan berhala. Berkeyakinan bahwa benda-benda dapat memberikan manfaat. Nah, ini tipuan berhala. Yang kedua adalah tipuan harta. Meyakini bahwa dengan harta akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, ini tipuan harta. Kemudian tipuan sains dan teknologi. Menjadi hamba teknologi, menjadi hamba sains, dan berkeyakinan bahwa dengan teknologi mereka akan mendapatkan kesuksesan. Kemudian tipuan dajjal. Dunia semakin maju dan makmur, seperti nenek tua mengenakan perhiasan yang indah. Perekonomian dikuasai oleh dajjal, sehingga pengikut-pengikut dajjal akan hidup makmur. Orang-orang yang beriman hanya bisa bertasbih. Mereka yang tertipu akan terpesona dengan kemegahan dunia. Wanita-wanita bernyanyi dan perzinahan merebak merajalela. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah, aku tidak takut kemiskinan dan kelaparan menimpa kalian. Namun yang aku takutkan adalah jika kemewahan dunia mendatangi kalian, sebagaimana kemewahan dunia telah diberikan kepada mereka orang-orang terdahulu, dan hati kalian akan berpaling ke arahnya sebagaimana hati mereka telah dipalingkan ke arahnya." Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membinasakan kalian, sebagaimana kaum terdahulu juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa tanda pertama dari orang yang mendapatkan hidayah adalah tidak tertipu atau terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Kemudian tanda yang kedua dari orang yang mendapatkan hidayah adalah siap mati sebelum kematian itu datang. Kematian adalah hari raya bagi orang mukmin untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah sebagai jalan hidup, hidup untuk dakwah, dakwah sampai mati, dan mati dalam dakwah. Matinya dalam dakwah, serta mewariskan kerja dakwah kepada keturunannya hingga hari kiamat. Kemudian tanda yang ketiga orang yang mendapatkan hidayah adalah semangat mengamalkan agama sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari selama 24 jam, sebagaimana tertib hidup sahabat. Saudara-saudara sekalian, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap amal itu ada masa. Setiap amal itu ada masa merasakan semangat dan masa jenuh merasa letih. Barang siapa pada masa letihnya tetap dalam sunnahku, dalam petunjukku, maka dia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain sunnahku, berarti ia telah binasa. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap amal itu ada saat dilakukan dengan penuh semangat dan saat dilakukan dengan merasa letih. Barang siapa pada saat letihnya mengikuti sunnahku, niscaya ia akan tetap berada dalam petunjukku. Dan barang siapa pada saat letihnya mengikuti selain sunnahku, maka dia akan tersesat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan sesungguhnya pada setiap sesuatu itu ada kesemangatan, dan setiap kesemangatan itu ada keletihan. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu dengan benar dan terus-menerus berusaha mendekatkan diri pada kebenaran, maka harapkan kebahagiaannya. Namun jika dia melakukannya agar ditunjuk dengan jari, ingin masyhur, maka janganlah kalian menganggapnya orang yang soleh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang keempat dari orang yang mendapatkan hidayah adalah mujahadah. Mujahadah pertama diperoleh dengan jalan takwa. Jalan di tengah yang aman, sederhana dan singkat. Seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan para sahabat lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan fatwa, jalan pinggir. Apabila tidak berhati-hati akan tergelincir ke dalam jurang kebinasaan. Kemudian tanda orang yang mendapatkan hidayah adalah dakwah pada siang hari dan pada malam hari menunaikan sholat tahajud. Berdoa memohon hidayah untuk seluruh manusia di malam hari. Tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakalkan hidayah pada diri kita, hendaknya senantiasa berdoa, berdakwah dan bermujahadah. Mujahadah dalam 4 hal. Pertama, mujahadah menjaga waktu nisab. Berangkat dalam keadaan ringan, berangkat dalam keadaan berat, susah atau senang. Infiru khifafa wa thiqala. Wajahidu ya'malikum wa anfusikum fi sabilillah. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, mujahadah menyambut setiap takaza, menyambut setiap tuntutan tanggung jawab agama, senantiasa bersedia meningkatkan pengorbanan, mengambil takaza. Hal inilah yang akan menghancurkan kebatilan. Hadirkan keadaan umat di akhirat kelak seolah-olah di hadapan mata, sehingga mudah menyambut takaza agama, tugas-tugas agama, tuntutan agama, tanggung jawab agama. Yang ketiga, mujahadah menundukkan hawa nafsu. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala malu menghisab hamba-hambanya yang rela menanggung malu di hadapan manusia. Menanggung malu di hadapan manusia demi agama. Senantiasa berlaku juhud dalam harta. Datangnya harta tidak membuatnya senang, dan kalau tidak ada harta tidak membuatnya susah. Dan juhud di dalam kemasyhuran. Jadi tetap berdakwah, tetap amar ma'ruf nahi munkar, tetap berdakwah meskipun orang mencela atau orang menentang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mujahadah juga yang keempat, meninggalkan kesenangan hidup. Sebagaimana seorang sahabat baru saja pulang dari medan jihad dan akan menjumpai istrinya yang telah siap menyambutnya. Namun ketika mendengar pasukan muslim mengalami kekalahan di Tabuk, ia membatalkan niatnya untuk pulang menjumpai keluarganya dan kembali ke medan perang menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat lainnya. Dari kejauhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang laki-laki. Beliau berkata, semoga dia adalah Abu Khaisama. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja engkau membinasakan
dirimu sendiri dalam kebinasaan. Demikian kata Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, demikian pula dengan Sayyidina Jalabib yang akan melangsungkan pernikahan. Baru saja ia pulang berbelanja untuk keperluan pernikahannya. Di tengah jalan ia mendengar umat Islam mengalami kekalahan di Uhud. Maka ia kembali ke pasar menukar barang-barang persiapan untuk pernikahannya, diganti dengan peralatan perang. Ia pun menjemput syahid di medan perang tanpa pernah merasakan indahnya malam pengantin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh, bermujahadah berarti tidak main-main dalam menunaikan tugas dakwah dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki. Bersungguh-sungguh adalah sifat orang beriman. Bermujahadah adalah sifat orang yang beriman untuk meraih natijah dakwah yang agung. Di antara ciri-ciri orang yang bersungguh-sungguh, yang bermujahadah adalah yang pertama, al-fauriyah litanfiz, merespon dengan segera. Kemampuan memenuhi seruan dengan segera pada setiap saat. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila dia, Allah Subhanahu wa taala, menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu akan dikumpulkan. Saudara-saudara sekalian, ketika para sahabat mendengar Rasulullah SAW menerima wahyu untuk berhijab, mereka langsung menutupi tubuh mereka dengan kain yang mereka miliki tanpa harus menunggu waktu yang tepat, dan harus membuat hijab khusus terlebih dahulu. Kemudian ketika larangan meminum khamar dan transaksi riba, maka mereka segera menumpahkan simpanan khamar mereka, sehingga pada hari itu tercium aroma khamar di jalan-jalan, dan mereka langsung meninggalkan riba tanpa memandang resiko kerugian perdagangannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, quwwatul iradah, kemauan yang kuat. Quwwatul iradah, kuatnya sebuah kemampuan, tidak akan pernah surut sedikit pun dalam menghadapi resiko perjuangan. Mundur berarti kebinasaan. Sehingga yang ada bagaimana meraih kemenangan. Sebaliknya bagi orang yang lemah kemauannya akan merasa gentar menghadapi rintangan. Meskipun awalnya memiliki keberanian, tetapi nyalinya akan ciut ketika harus melewati rintangan. Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jika kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Nah, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika perang Zatul Riqa, para sahabat menempuh perjalanan yang panjang hingga kaki-kaki mereka pecah-pecah dan terluka. Mereka mengikatnya dengan kain
dan tetap melanjutkan perjuangan tanpa keluh kesah, apalagi menceritakan kondisi mereka. Kemudian selanjutnya adalah musabaroh ala dakwah, tidak henti-hentinya dengan penuh ketekunan menunaikan takaja-takaja dakwah secara berkesinambungan dengan penuh ketekunan tanpa merasa lelah apalagi malas. Sebab kemalasan akan menjadi penghambat utama dalam tahapan-tahapan kerja besar selanjutnya. Tetap bersegera beramal setelah menuntaskan kerja-kerja sebelumnya. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Kemudian taskhirul amkinah, mengalahkan potensi secara maksimal. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan potensi kepada masing-masing umat ini, maka hendaknya seluruh potensi tersebut dicurahkan hingga habis. Hal ini akan meringankan beban-beban yang berat, bahkan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan umat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyukai jika seseorang di antara kalian melakukan satu amal secara profesional. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara itqan, secara profesional. Itqan ini artinya kokoh, bermakna menyempurnakan atau mengerjakan sesuatu dengan sempurna. Kemudian selanjutnya sifat yang harus dimiliki adalah mughalabatul izar, mengalahkan uzur. Tidak terbersit sedikit pun untuk meminta pembenaran atas kelemahan diri, meskipun hal itu termasuk uzur dalam perjuangan. Ia tidak membandingkan beratnya perjuangan dengan kondisi fisiknya. Sebagaimana Sayyidina Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu yang tetap antusias untuk ikut serta dalam perjuangan. Dalam kondisi kakinya yang cacat, ia mengabaikan anak-anaknya yang mencegahnya, sebab dikhawatirkan akan memberatkan pasukan muslimin. Namun ia tidak terkesan sedikit pun dengan rukhsah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam usaha dakwah ini sampai kematian datang menjemput kepada kita.